Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari ini dengan membaca firman Tuhan di kitab Nehemia pasal 9. Kita akan baca ayat 1 sampai 27. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama seperempat hari. Sedang seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahya orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia dan ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abraham, dan membawanya keluar dari Ur Kasdim, dan memberinya kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir, dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya, serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit, dan memberikan peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus, dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan hukummu dengan perantaraan Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak akuh dan bersitegang leher, dan tidak patut kepada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir, dan membuat nista yang besar, engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka dalam perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka,
dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak kekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa, dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan, sampai mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit, dan membawa mereka ke tanah yang Kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan Engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka aman, makan, dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadap-Mu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, lalu Engkau mendengar dari langit. Dan karena kasih sayang-Mu yang besar, Kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Refleksi dan mawas diri. Pada perikop ini, khususnya di ayat 1 sampai ayat yang ke-27, kita menemukan bagaimana orang Israel merefleksikan kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Mereka berpuasa, mengenakan kain kabung, dan meletakkan tanah di atas kepala mereka, serta mengingat kembali segala perbuatan Tuhan Allah sejak masa kepemilihan Abram sampai mereka berdiri sebagai bangsa yang besar di tanah perjanjian sepulang dari Mesir. Dalam refleksi itu mereka menyadari bahwa perbuatan mereka sebagai umat Allah ternyata tidak berbanding lurus terhadap anugerah Allah itu sendiri. Umat seringkali memberontak dan berbuat nista kepada Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, dari sini kita belajar pentingnya membangun kebiasaan berefleksi, yaitu mengingat kembali segala kebaikan Tuhan dalam perbuatannya. Demikian pula mengingat betapa seringnya kita justru menanggapi karya Allah dalam hidup kita dengan sikap yang tidak sepatutnya. Refleksi seharusnya menjadi pintu yang mengantar kita pada rasa syukur atas karya Tuhan dalam hidup kita, dan menjadi pertobatan atas perbuatan kita yang seringkali tidak adil terhadap kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang kami baca dan renungkan pagi ini. Tolong kami agar kami boleh membangun suatu kebiasaan yang baik, berefleksi untuk mengingat kebaikan Tuhan dan memperbaiki diri ketika kami menyadari bahwa ada perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan melanggar dan bersikap tidak adil atas kebaikan Tuhan, agar kami mengalami pertobatan. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mohon Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.